Oke, assalamualaikum pemirsa, teman-teman sekalian. Kali ini edisi yang berbeda. Kami dari tim guru di MTSN 2 Pasaman mendapatkan kesempatan untuk pergi ke kantor Kemenak Kabupaten Pasaman. Ya, kami ada 3 orang, ada saya sendiri, kemudian ada Ibu Faiza dan ada Ibu Nelly Martati. Nah, kali ini kita akan pergi ke kantor Kemenak Pasaman dalam rangka agenda literasi, yaitu alhamdulillah dari tim-tim guru yang sudah berhasil menulis buku itu diberikan kesempatan untuk bisa memanjang bukunya itu di pojok literasi di Kemenak atau kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat. Oke ya, di antara buku-buku yang sudah ada, ini buku saya. Sebenarnya buku saya ada 13 judul buku, tapi karena yang lain sudah habis, jadi sekarang ini saya hanya membawa 2 buku ya. Jadi yang 11 lain itu sayang sekali sudah habis stoknya. Ya, ini buku saya, yaitu serial kisah akhlak anak muslim ya. Kemudian yang kedua buku Mentagi Perdana Solusi untuk Indonesia. Yang ketiga, itu buku dari Ibu Faizah. Nah, ini buku novel terbaru ya, novel perdana beliau yang Masya Allah luar biasa ya. Ini punya Yulia nih. Ini dari Bu Faizah atau sering dipanggil Bondo. Beliau sudah bisa membuat buku yang berjudul Penantian Menuai Berkah. Oke sahabat, kemudian berikutnya ini masih ada buku-buku lain ya, Masya Allah, ini luar biasa. Ini kita lihat ya, hari-hari huru hara. Ini antologi puisi Ibu ya, tentang corona ya. Jadi di masa pandemi ini ya, teman-teman guru masih menyempatkan diri untuk bisa aktif terlibat dalam bidang literasi. Jadi ini merupakan buku yang cukup tebal ya, luar biasa. Ketika diberikan juga endorsement dari sastrawan ya, Eka Budianta, tahu ya teman-teman ya, sastrawan dan budayawan. Kemudian juga ada dosen dari UNS Surabaya ya, dia sebagai seorang penyair yaitu Tingsu Cahyono. Kemudian juga ada nih novel solo ya, atau novel tunggal dari Bu Nelly Martati, Amel ya, Gadis Kuning Sang Juara. Ini saya sudah baca novelnya, bagus. Ini tentang siswa yang berprestasi di MTSN 2 Pasaman ya, gadisnya unik ya, memang dia penuh prestasi. Kemudian juga ada hasil dari kolaborasi teman-teman guru-guru di Pustaka Media Guru. Oh iya, para pemenang ya, 100 guru Sianer Media Guru. Ini guru-guru yang sudah berhasil ya, konsisten juga terus menjaga semangatnya untuk menulis buku dalam 100 guru Sianer Media Guru. Ini tidak mudah mendapatkannya dari ribuan guru. Nah, ini hanya 100 guru yang masuk dalam buku ini. Buku ini luar biasa tebalnya. Kita lihat ya tebalnya berapa. Tebalnya 416 ya. Ini mudah-mudahan nanti bisa menginspirasi para pembaca sekalian ya, dimanapun berada. Yang pastinya bisa didapatkan di toko buku nasional, juga ada di Pustaka Kantor Kemenak Pasaman. Kemudian juga ada 67 guru MWC 18 Sumbar. Jadi ini juga ada menulis ya, writing competition ya. Jadi ini karya-karya 67 guru pilihan ya di Provinsi Sumatera Barat. Semangat ya, asyiknya dikejar deadline. Ini juga masih penerbit yang sama, Media Guru ya, mana Media Guru sebagai partner para penulis buku di provinsi. Oke ya. Ya, itu oh iya, ini nggak boleh terlupa, ini harus dipublish juga. Ini salah satu karya dari siswa MTSN 2 Pasaman, siswi karena dia perempuan, penulis cilik, masih muda, masih belia, yaitu anak dari Bu Faizah tadi ya. Jadi anak dari Undo itu Zaskia Nabila. Dia berhasil menulis buku solo, buku tunggalnya ya, yaitu Menyulam Aksara Bermakna. Ini kisah dia berjuang hidup dia selama dia belajar ya, dia menekuni pendidikan di Bukit Tinggi, kemudian juga di alhamdulillah
sejauh ini sampai kelas 3 ya di MTS atau tingkat SMP sederajat ini, beliau sudah berhasil menghafal sebanyak 5 juz Al-Quran. Masya Allah ya, barakallahu fiqh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi setiap usahanya, perjuangannya menjadi hafizah ya, penghafal Al-Quran ya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga bisa memberikan mahkota yang luar biasa bagi kedua orang tuanya nanti di hari akhir. Oke ya, doa terbaik untuk Zaskia Nabila yang sudah berhasil menulis buku. Jarang-jarang loh siswa SMP atau MTS ya sederajat itu bisa menulis buku tunggal ya. Biasanya tuh buku antologi. Nah, kali ini bukan antologi tapi buku solo beliau. Nah, ini motivasi yang kuat pasti dari orang tua ya pastinya, dan juga guru-guru dan juga teman-teman sekalian yang sama-sama menulis buku secara online dan juga secara langsung. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi nanti di lokasi di kantor Kemenak Kabupaten Pasaman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Salam literasi ya. Semoga pendidikan kita semakin baik dengan hidupnya literasi di daerah-daerah maupun di tingkat nasional ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bundo, say hello Bundo. Oke, di belakang ada penulis Bu Faizah dan ada Bu Nelly. Nah, ini ya, langsung berangkat menuju ke kantor Kemenak Kabupaten Pasaman. Oke, see you next time. Bye bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku sekalian. Alhamdulillah hari ini momen yang spesial, kita bisa bertemu kembali. Nah, kali ini kita akan bisa melihat bagaimana kita bisa mengoptimalkan agenda guru ya, agenda harian guru yang dari pagi, siang sampai dia pulang itu bisa bermakna. Nah, hari ini saya sudah baru saja pulang ya dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Pasaman yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kali ini kita akan bisa melihat bagaimana kita bisa menikmati suasana alam dan juga bisa sekaligus refreshing ya bagi guru. Tapi ini masih ingat dalam rangka tugas guru, yaitu bergerak dalam bidang literasi untuk bisa lebih aktif lagi. Nah, menurut kalian sebenarnya banyak sekali manfaat dari literasi. Salah satunya adalah ini, yaitu guru-guru bisa bertemu dengan orang-orang hebat, orang-orang para pejabat-pejabat pemerintahan, minimal itu para pejabat yang ada di daerah kita masing-masing. Jadi sebagai penulis itu tidak sia-sia teman-teman ya. Ini baru satu manfaat yang bisa kita rasakan, yaitu kita bisa bersilaturahim, bisa lebih dekat ya, dekat dengan orang-orang yang ada di kementerian kabupaten ya gitu ya, baik orang-orang dinas termasuk sesama penulis-penulis yang ada di lokasi kita ya. Jadi intinya kita bisa bersilaturahim dengan orang-orang yang hebat ya, pejabat di daerah kita. Kemudian manfaat lainnya sebenarnya guru-guru ini juga sekaligus refreshing ya, karena setiap hari guru-guru dihadapkan dengan tugas-tugas ya, dengan siswa, dengan murid ya, dengan peserta didik, dengan rekan guru. Bahkan sekarang ini ketika daring ya mungkin cukup membosankan ya, cukup bosan ketika kita sudah berada di Android terus setiap hari pagi, siang, sore ya. Kemudian hari inilah kesempatan kita untuk bisa alhamdulillah menikmati suasana ya, sambil kita memberikan sumbangan buku kepada Kementerian Agama ya, kita juga bisa sekaligus refreshing, sekaligus juga bisa silaturahim dengan mereka semuanya, dan mereka pun juga menyambut baik dengan kedatangan kita semua. Dan hari ini semoga guru-guru sekalian bisa lebih aktif lagi, lebih banyak lagi berkarya, lebih banyak lagi menuliskan karya-karya yang bermutu untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Oke teman-teman sekalian, semoga hari ini lebih baik dari kemarin, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.